Selamat tahun baru, Happy New Year buat kita semua dalam ibadah perdana minggu pertama untuk tahun 2022 ini. Sungguh saya merasakan ada hadirat Tuhan, ada pengurapan Tuhan di tengah-tengah kita. Dan saya tahu 2022 akan jadi tahun yang ajaib, tahun yang luar biasa, dan tahun penuh anugerah kasih karunia Tuhan melimpah di dalam kehidupan kita. Jadi saya mau ajak saudara untuk baca satu ayat yang spesial sekali untuk kita bisa mengawali tahun yang baru, tahun 2022 ini. Mari kita baca Keluaran 33 ayatnya yang ke-13 sampai 15. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Ayat yang ke-15. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jadi ternyata Musa ini adalah jenis orang yang setiap kali mau melakukan sesuatu yang baru, setiap kali mau melangkah, terlebih dahulu dia minta bimbingan Tuhan. Dia menunggu tuntunan Tuhan dulu. Dia menunggu ada hikmat, ada rema Tuhan terlebih dahulu. Lebih baik seolah-olah sedikit terlambat tapi sudah dapat rema baru melangkah daripada tergesa-gesa melangkah tanpa rema, tanpa tuntunan Tuhan, tanpa bimbingan dari Roh Kudus. Karena tanpa Tuhan semuanya akan jadi sia-sia. Makanya waktu itu Musa berkata sama Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Itu sebabnya saya mau ajak saudara semua sementara kita memulai tahun yang baru, tahun 2022 ini. Terlebih dahulu minta rema Tuhan, minta tuntunannya, minta bimbingannya seperti Musa. Mari kita katakan sama Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Jangan biarkan kami melangkah melalui 2022 ini tanpa hikmatmu, tanpa tuntunanmu, tanpa bimbinganmu, tanpa remamu. Kami perlu Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita dapat rema, dapat bimbingan, dapat tuntunan dari Tuhan, maka rema Tuhan itu akan memberi kita kekuatan. Kita nggak ngerti di tahun yang baru ini, tahun 2022, sepanjang tahun ini nanti, apa saja yang akan terjadi, goncangan apa, tantangan apa yang akan datang. Karena zaman sekarang ini semua serba unpredictable. Semua serba tidak bisa diprediksi. Tapi saya mau ngomong sama saudara, apapun itu boleh terjadi. Kalau kita dibimbing Tuhan, kalau kita dapat rema yang dari Tuhan, maka rema itu akan menjadi kekuatan bagi kita. Sehingga kita dimampukan untuk bisa melalui semuanya itu, bertahan bahkan berkemenangan. Pernahkah saudara mendengar satu nama yang buat saya luar biasa, yaitu David Livingstone. Dia adalah seorang misionaris yang diutus Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk mengabarkan Injil di benua Afrika. Dan di dalam pelayanannya, di dalam pelayanannya sebagai misionaris untuk memberitakan Injil ini, dia banyak mengalami kesukaran, menjumpai tantangan, aniaya. Karena dia banyak masuk ke hutan-hutan, ke daerah-daerah pedalaman di Afrika. Di sana sakit penyakit
masih banyak sekali dan sangat mematikan. Dan di sana dia harus berhadapan dengan orang-orang pedalaman yang mungkin bisa sangat bahaya sama dia. Tapi melalui semuanya itu, dia tidak menyerah. Dia tidak pernah berhenti di tengah jalan. Dia tetap bisa bertahan. Bahkan dia berkemenangan. Ternyata rahasianya saya dapatkan di dalam biografi dan catatan hariannya. Dia berkata bahwa dia punya satu ayat rema dari firman Tuhan yang jadi pegangannya, yang memberi dia kekuatan untuk melalui semua kesukaran, semua aniaya yang dia hadapi itu. Yaitu di Matius 28 ayat 20b, bunyinya begini. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah janji Tuhan Yesus dan dia tangkap janji Tuhan ini jadi rema dalam hidupnya. Jadi menghadapi aniaya, menghadapi kesukaran, menghadapi sakit penyakit, menghadapi medan yang sangat sulit itu. David Livingstone percaya Tuhan tetap menyertai sampai akhir zaman. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Tuhan ada bersama dengan aku. Itu sebabnya dia dapat kekuatan. Setiap kali lemah, dia terima kekuatan baru yang lebih segar lagi daripada Tuhan. Jadi yang namanya rema, kalau kita punya, akan jadi kekuatan untuk kita melalui 2022 ini. Bukan cuma bertahan, tapi di 2022 ini kita akan berkemenangan. Kita akan mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Itu sebabnya mari dalam hati kita minta sama Tuhan, ngomong sama Roh Kudus, Tuhan bimbing aku. Tuhan pegang tanganku, tuntun sepanjang tahun ini. Tuhan beri rema, bicara kepada kami apa rema untuk 2022. Dan sekarang saya mau bagikan apa yang saya dapatkan, apa yang Pak Obaja dapatkan, gereja kita dapatkan untuk tahun yang baru ini, untuk tahun 2022 ini. Are you ready? Apakah sudah siap? Anda dengarkan baik-baik ya, tangkap ini. 2022 adalah tahun berakar dan berbuah. Boleh katakan amin. Sekali lagi mari kita katakan bersama-sama. 2022 adalah tahun berakar dan berbuah. Ayat remanya ada di Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wow, ini amazing sekali. Saya berdoa ayat rema ini, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 ini, jadi dalam hidup saudara. Amin. Terima itu jadi dalam hidup saudara. Sekarang saya mau bacakan dalam Alkitab versi bahasa Indonesia masa kini. Dan sementara saya bacakan ini saya mau sampaikan deklarasi profetik, perkataan berkat. Dan doa saya Anda bisa aminkan, Anda bisa terima supaya itu jadi sungguh-sungguh sepanjang tahun ini. Jadi tahun berakar, bahkan tahun berbuah di dalam hidup saudara. Berakar lebih dalam, berakar lebih kuat, dan berbuah lebih lebat untuk kemuliaan Tuhan. Apakah Anda siap? Saya bacakan ya. Tapi orang yang berharap kepadaku akan kuberkati selalu. Ini doa saya ya buat saudara sepanjang 2022. Anda diberkati selalu. Januari diberkati. Februari diberkati.
Maret diberkati. April, Mei, terus sampai Desember sepanjang tahun ini hidupmu diberkati, diberkati, dan selalu diberkati. Amin. Lihat ayat yang ke-8. Ia bagaikan pohon di tepi sungai yang mengalir. Akarnya merambat sampai ke air. Ia tak takut musim kemarau. Saya mau ngomong sama saudara, apakah di 2022 ini akan terjadi musim kemarau, krisis, resesi, atau apapun itu. Kalau saudara orang yang mengandalkan Tuhan, Anda tidak takut musim kemarau. Saya berdoa saat ini juga semua ketakutan dilenyapkan. Dari hati saudara semua kekhawatiran dilenyapkan. Amin. Kenapa? Karena daun-daunnya selalu hijau. Sekalipun negeri dilanda kekeringan. Dunia boleh gonjang-ganjing, krisis, masalah, goncangan macam-macam. Tapi saya mau deklarasikan kepada saudara, ia tak gelisah sebab ia selalu menghasilkan buah. Oh, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, hidup saudara akan selalu menghasilkan buah. Di saat dunia kekeringan, Anda disegarkan oleh Tuhan. Anda terima anugerah Tuhan. Anda diberkati oleh Tuhan. Hidup saudara berbuah. Di dalam pekerjaan saudara berbuah, dalam keuangan berbuah, di dalam kesehatan berbuah, di dalam pernikahan, di dalam keluarga berbuah, di dalam kehidupan rohani, di dalam pelayanan, di dalam setiap aspek hidup kita berbuah lebat. Sepanjang 2022 ini bahkan ada buah jiwa-jiwa yang kita selamatkan, ada buah-buah pertobatan, ada buah-buah karakter ilahi yang kita hasilkan, sehingga melalui hidup kita banyak orang diberkati, banyak jiwa diselamatkan, kerajaan Allah diperluas, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi ini adalah tahun berakar dan berbuah. Kunci ngalami semuanya yang dijanjikan Tuhan ini adalah mengandalkan Tuhan. Itu akar yang paling utama yang kita perlu miliki untuk 2022 ini. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Sejak awal tahun. Sejak sekarang ini. Mumpung kita baru minggu pertama. Jadi jangan ngandalkan Tuhannya nanti-nanti. Sejak sekarang ambil keputusan Tuhan jadi andalan saudara sepanjang tahun ini. Tuhan yang menjadi tempat pengharapan utama di dalam kehidupan saudara. Jadi sedini mungkin andalkan Tuhan. Jangan nunggu setelah terlanjur, setelah kena masalah, setelah mengalami kegagalan baru cari Tuhan. Ya oke sih, Anda kalau sudah mengalami semuanya itu cari Tuhan, tetap ada anugerah, tetap ada kasih karunia. Tapi beda kalau sejak awal saudara sudah mengandalkan Tuhan, Anda orang yang diberkati. Tadi firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya sama Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan, yang punya akar, mengandalkan Tuhan seperti itu, diberkati. Bahkan bukan cuma mengandalkan Tuhan. Saya mau ngomong begini sama saudara. Terus mengandalkan Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Setelah Anda diberkati pun, setelah Anda diangkat naik pun, Anda tetap mengandalkan Tuhan. Karena ada sebagian orang saya lihat mengawali dengan baik, mengakhirinya enggak baik. Mengawali dalam roh, mengakhiri dalam daging. Awalnya mengandalkan Tuhan, terus diangkat, diberkati Tuhan. Tapi setelah itu lupa, mulai mengandalkan dirinya sendiri. Makanya turun lagi. Hidup sebagian orang naik, turun, grafiknya naik, turun. Kenapa? Karena nggak konsisten mengandalkan Tuhan. Tapi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, hidupnya konsisten. Alkitab ngomong, tetap naik dan tidak turun. Bahkan di musim
kemarau, di musim kekeringan pun. Tadi kita baca, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Akarnya merambat sampai ke air. Jadi akar itu menjangkau sampai ke air. Jadi itu bicara tentang kita pohon yang bergantung sama Tuhan. Kita punya hati yang mengandalkan Tuhan. Orang yang seperti itu melalui musim kekeringan pun kita tetap segar. Daun kita tetap hijau. Hidup kita tetap fresh, tetap dinamis karena ada urapan Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada kasih karunia dan anugerah Tuhan. Itu yang membuat kita berbuah. Oke, jadi andalkan Tuhan. Kalau kita gak belajar mengandalkan Tuhan, kita bahkan meninggalkan Tuhan, maka kita ibarat pohon yang menjauh dari air. Yang namanya pohon tanpa air jadinya apa? Kering. Orang yang berhenti mengandalkan Tuhan, berharap dan mengandalkan dirinya sendiri, akhirnya hidupnya akan kering. Saya mau ngomong sama saudara di tahun 2022 ini, Anda coba buktikan saja perkataan saya. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, sepanjang tahun ini kering. Setiap aspek hidup kita kering tanpa Tuhan. Jadi di awal tahun ini saya sudah peringatkan terlebih dahulu sama saudara. Kalau Anda mau tahun ini berbuah lebat, belajar mengandalkan Tuhan. Ayo kita baca Yeremia 17 ayatnya yang ke-13. Seperti apa orang kalau tidak mengandalkan Tuhan? Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau. Ini orang-orang yang meninggalkan Tuhan ya. Akan menjadi malu. Anda harus ngerti di tahun 2022 ini kalau Anda tidak mengandalkan Tuhan, akhirnya malu, jadinya aib. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, habis lenyap nanti. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Anda harus ngerti, kalau pohon ninggalin air jadinya kering. Akhirnya dibakar, akhirnya lenyap. Makanya Alkitab ngomong, terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Mengandalkan manusia. Kalau tidak mengandalkan Tuhan, jauh dari berkat, hidupnya kering. Mari ingat baik-baik ini untuk sepanjang 2022 ini. Yeremia 2 ayat yang ke-13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku. Jadi kalau kita meninggalkan Tuhan, Tuhan nganggap itu jahat. Kalau kita undur dari Tuhan, undur dari ibadah, undur dari hubungan pribadi kita sama Tuhan, undur dari pelayanan, undur dari komitmen kita sama kerajaan Allah. Tuhan nganggap itu jahat, meninggalkan Tuhan. Sumber air yang hidup. Kita pikir kalau kita meninggalkan Tuhan gak ada apa-apanya. Tapi harus ngerti, meninggalkan Tuhan sama dengan meninggalkan sumber air yang hidup. Kenapa orang seperti itu? Untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Jadi maunya kok punya kolamnya sendiri. Orang kalau mengandalkan dirinya sendiri, gak mengandalkan Tuhan tuh pokok maunya punya pegangannya sendiri. Tanpa Tuhan aku bisa. Tanpa Tuhan aku sanggup. Oke. Tapi Tuhan ngomong gini, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Maksudnya mau buat kolam untuk nampung airnya sendiri. Gak harus merambatkan akarnya sampai ke air kehidupan itu. Maunya punya airnya sendiri. Tapi Tuhan ngomong kolammu itu bocor. Tanpa Tuhan kolam kita bocor. Semua yang kita andalkan, kepandaian kita, kekayaan kita, jabatan kita, koneksi kita akan bocor, akan mengecewakan. Dan kalau bocor, kolam yang bocor, akhirnya airnya habis, akhirnya kering. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan, sekali lagi hidupnya kering. Kalau kering maka tidak bisa berbuah.
Jadi hari ini di awal tahun ini saya ajak saudara ambil komitmen sepanjang tahun mengandalkan Tuhan. Air yang hidup yang akan membuat kita tetap segar melalui musim kemarau, musim kekeringan. Daun kita tetap hijau, kita akan berbuah-buah dengan lebat tidak henti-hentinya. Oke. Jadi saudara renungkan sepanjang 2 tahun masa pandemi ini, kebanyakan orang di seluruh dunia sudah kelabaan. Karena ada goncangan yang besar yang terjadi. Kita semua tahu itu. Yang kita nggak tahu 2022 ini nanti bagaimana. Apakah ada goncangan berikutnya lagi? Apakah ada tantangan besar berikutnya lagi? Saya mau ngomong sama saudara sekali lagi. Ada goncangan, nggak ada goncangan, tantangan apapun boleh terjadi. Ambil komitmen mengandalkan Tuhan. Karena kalau engkau andalkan Tuhan, gak peduli goncangannya, musimnya kayak gimana, engkau tetap segar. Air kehidupan itu akan menyegarkan hidupmu. Menyegarkan 2022mu ini. Sehingga sepanjang tahun hidupmu bisa berbuah lebat. Di dalam setiap aspek hidup saudara, berbuah lebat. Ada buah sukacita, buah damai sejahtera, ada buah-buah kemenangan dan terobosan yang besar yang Anda alami sepanjang tahun ini. Kuncinya andalkan Tuhan. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi kalau saudara mengandalkan Tuhan, jalanmu diluruskan. Anda mau buat keputusan yang salah, Tuhan yang tutup itu. Tujuannya supaya Anda gak terperosok jatuh. Sepanjang tahun ini Tuhan meluruskan jalan saudara. Sehingga Anda bisa mengambil keputusan yang benar, ketemu orang yang tepat, melangkah ke arah yang benar. Dan karena itu engkau akan melihat ada kemenangan, gilang, gemilang. Tuhan kerjakan dalam hidupmu dan hidupmu berbuah lebat. Jadi akar mengandalkan Tuhan ini kunci untuk berbuah lebat di tahun ini. Karena 2022 adalah tahun berakar dan berbuah. Saya ajak saudara untuk melihat kisah hidupnya Asa. Ya, kita belajar ketika dia mengandalkan Tuhan seperti apa. Ketika dia berhenti mengandalkan Tuhan terus dia ngalami apa. Mari kita baca 2 Tawarik 14 ayat 2-5. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan, Allah nenek moyang mereka, dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Jadi Asa ini dalam awal pemerintahannya, dia sangat mengandalkan Tuhan, pokok Tuhan. Pokok Tuhan, dalam hidupnya yang utama Tuhan. Mari lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Ditulis begini. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Saya mau ngomong sama saudara, kalau engkau belajar mengandalkan Tuhan, maka tidak peduli apapun yang terjadi di tahun 2022 ini. Tetapi keluarga saudara aman. Hidupmu aman. Kesehatanmu aman. Pekerjaanmu, keuanganmu aman. Pelayanan kita, gereja kita aman dalam lindungan Tuhan. Amin. Itu yang dialami oleh Asa, itu yang dinikmati oleh mereka karena mengandalkan Tuhan. Kita aman. Yang lainnya terus bahaya, tetapi di tengah bahaya pun karena dilindungi, dijaga Tuhan, kita aman. Melalui masa pandemi kita aman. Melalui resesi, krisis, goncangan apapun, aman dalam lindungan Tuhan. Itu yang dinikmati oleh Asa.
Tapi kita juga harus ngerti, yang namanya aman dalam lindungan Tuhan tuh bukan berarti nggak ada masalah ya. Bukan berarti nggak ada tantangan ya. Kadang dalam hidup kita akan diizinkan menghadapi tantangan besar, menghadapi masalah besar. Tapi jangan lupa, Tuhan menyertai. Kita baca 2 Tawarik 14 ayat yang ke-9. Ini adalah kisah ketika tantangan mulai muncul dalam kehidupan Asa. Ditulis begini, Serah, orang Ethiopia itu, maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Jadi tiba-tiba saja yang tadinya baik-baik, tenang-tenang, aman-aman, sekarang muncul satu serangan, satu tantangan yang besar. Yaitu dari Serah, orang Ethiopia itu maju mengerahkan 1.000.000 orang. Ini tentara yang jumlahnya besar sekali pada zaman itu. Padahal Asa hanya punya 580.000 pasukan. Jadi jumlahnya ini hampir 2 kali lipat. Saya mau ajak saudara berpikir, kalau Anda menghadapi tantangan yang 2 kali lipat lebih besar dari kemampuan saudara. Kalau Anda menghadapi tanggung jawab keuangan yang 2 kali lipat lebih banyak daripada kemampuan saudara. Kira-kira apa yang akan saudara lakukan? Itu situasi yang dihadapi oleh Asa. Ya, yang menyerang dia 1.000.000. Kekuatannya cuma 580.000. Jadi ini masalahnya 2 kali lipat, tantangannya 2 kali lipat. Bisa jadi ada di antara saudara sedang menghadapi masalah 2 kali lipat. Tantangan 2 kali lipat dalam pernikahan mungkin. Dalam kesehatan mungkin. Itu melampaui kemampuan medis. Sakit penyakit, masalah kesehatan yang ada dalam tubuh saudara. Nggak bisa diobati, belum ada obatnya. Cuma bisa dirawat saja supaya nggak semakin cepat parahnya. Jadi seolah-olah ada dalam situasi yang melampaui kekuatan. Nah, mari kita lihat ketika Asa menghadapi itu, apa yang Asa lakukan. 2 Tawarik 14 ayat 10 sampai 11. Lalu Asa maju menghadapinya. Jadi waktu diserang dengan tantangan yang besar, dia nggak lari, dia nggak menghindar dari masalah. Dia maju menghadapinya. Anda kalau ngalami masalah jangan lari. No. Anda hadapi masalah itu. Oke, ditulis begini. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Sefata dekat Maresa. Kemudian Asa berseru kepada siapa? Tuhan. Ini mengandalkan Tuhan, saudara. Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Jadi dia datang sama Tuhan, dia ngomong dirinya lemah, gak mampu, gak berdaya. Karena masalahnya 2 kali lipat lebih besar. Dia berkata, tolonglah kami, ya Tuhan Allah kami. Karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Saudaraku, ini doa orang yang mengandalkan Tuhan. Dan buat saudara yang dalam situasi yang berat, terpojok, dengan masalah yang melebihi kekuatan saudara, mari saya ajak saudara datang sama Tuhan dan berseru, Tuhan tolong aku untuk melewati 2022 ini, menghadapi semua masalah dan tanggung jawab di 2022 ini. Tuhan, aku butuh bimbinganmu, aku butuh hikmatmu, aku butuh urapanmu, aku butuh penyertaanmu. Tanpa Engkau aku gak mampu. Sertai aku Tuhan. Karena kalau Engkau yang menyertai, pasti ada kemenangan. Walaupun musuh besar, walaupun tantangan besar, tapi Tuhan lebih
lebih besar. Itu hati yang mengandalkan Tuhan. Hati yang seperti itu yang dimiliki oleh Asa. Nah, karena ada hati yang mengandalkan Tuhan seperti itu, mari lihat apa yang Tuhan kerjakan buat Asa. Ayat 12 dan ayat 13. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu. Masalah 2 kali lipat itu dipukul kalah. Lawan yang 2 kali lipat lebih kuat itu dipukul kalah oleh Tuhan. Di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Lalu dikejar oleh Asa. Dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas. Sehingga tidak ada yang tinggal hidup. Karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Wow. 1.000.000 pasukan itu dicatat. Hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Saya deklarasikan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, 1.000.000 masalahmu hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Ada orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, kalau engkau andalkan Tuhan, Tuhan akan rubah 1.000.000 masalah menjadi 1.000.000 berkat, 1.000.000 kemenangan, 1.000.000 anugerah Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Bukan hanya Asa bisa mengalahkan pasukan Ethiopia itu, tapi Asa mendapat jarahan yang besar. Sudah lihat, orang kalau mengandalkan Tuhan mau diserang pun, lebih besar dari kekuatannya pun, ada backup Tuhan. Karena Tuhan yang membackup, maka ada kuasa yang lebih besar. Maka semakin besar masalahnya, siap-siap aja. Semakin besar berkat yang Tuhan akan curahkan. Semakin besar kemenangan yang Tuhan akan kerjakan. Jadi gak usah takut 2022 ini kalau krisisnya besar, goncangannya besar. Artinya jarahannya besar, kemenangannya besar, anugerahnya besar. Saat diterima dalam hidup saudara. Amin. Jadi andalkan Tuhan. Itu yang dimiliki oleh Asa. Ketika dia memulai pemerintahannya. Cuma sayangnya begini, setelah ngalami semuanya itu, sayangnya Asa berhenti mengandalkan Tuhan. Dia tidak tetap bergantungnya sama Tuhan. Dia mulai mengandalkan manusia. Kita lihat ya, 2 Tawarik 16, ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Ditulis begini, pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram. Wow, ini Asa yang tadinya begitu mengandalkan Tuhan, sekarang bersandarnya berubah. Manusia itu bisa berubah loh, hati-hati. Saudara kalau sampai berubah hatinya. Anda yang dulu mengandalkan Tuhan, di awal jadi orang Kristen, di awal ikut Tuhan, wah mengandalkan Tuhan. Hati-hati terhadap perubahan di hati kita sendiri. Bisa berbalik. Asa yang tadinya mengandalkan Tuhan sekarang bersandar sama manusia. Sama Raja Aram. Ditulis begini, karena engkau bersandar kepada Raja Aram. Dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Ini jadi kolam yang bocor. Seperti yang kita baca tadi. Oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Artinya dia gak dapat kemenangan. Musuhnya gak bisa dikalahkan sepenuhnya. Bukankah tentara Ethiopia dan Libya besar jumlahnya. Kereta dan orang berkudanya sangat banyak. Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Karena engkau bersandar kepadanya. Jadi menghadapi lawan yang lebih besar, kalau bersandar sama Tuhan, Tuhan menyertai. Sayangnya sekarang ngadepin lawan yang berikutnya, Asap gak bersandar sama Tuhan, bersandar sama raja yang lain.
Ayat 9, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Lihat, orang yang berhenti mengandalkan Tuhan, orang yang mulai mengandalkan dirinya sendiri seperti kolam yang bocor. Kemenangannya bocor, prestasinya bocor, berkatnya bocor. Kekuatannya bocor. Akhirnya sia-sia. Asa ini contohnya. Awalnya mengandalkan Tuhan disertai. Mengalami peperangan yang lebih besar. Tapi ada kemenangan yang luar biasa. Sekarang berhenti ngandalin Tuhan. Ya sudah habis dia. Baca lagi ya, satu ayat lagi. 2 Tawarik 16 ayat yang ke-12. Pada tahun ke-39 pemerintahnya Asa menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Nah sekarang dia menghadapi peperangan bukan melawan tentara, tapi peperangan melawan sakit penyakit. Coba Anda lihat, ditulis begini. Namun dalam kesakitannya itu, ia tidak mencari pertolongan Tuhan. Tetapi pertolongan tabib-tabib. Asa ini saudaraku, memang sudah hatinya berubah ya. Saya mau tanya sama saudara, kalau kita sakit boleh enggak datang ke dokter? Boleh saja. Tapi pastikan yang pertama, Anda datangnya sama Tuhan dulu. Tuhan harus jadi pengharapan yang terutama dan yang pertama dalam hidup kita. Masalahnya Asa ini, dia sudah enggak berharap lagi sama Tuhan, dia enggak berdoa lagi, dia enggak mengandalkan Tuhan lagi. Dan kalau Anda baca dalam kisah hidup Asa ini berikut-berikutnya, akhirnya enggak lama. Dia kalah perang, dia akhirnya pun binasa dari sakit penyakitnya ini. Lenyap habis. Kenapa? Tidak mengandalkan Tuhan. Hari ini saya ajak saudara, sekali lagi ambil komitmen sejak awal tahun ini, andalkan Tuhan. Belajar dari Daud yang waktu dia masih belum apa-apa, dia mengandalkan Tuhan. Makanya Tuhan angkat. Setelah Tuhan angkat, Daud tetap mengandalkan Tuhan. Sampai akhir hidupnya Daud terus bergantung sama Tuhan. Dan Anda boleh baca dalam Alkitab. Dalam akhir hidupnya pun Daud matinya dalam kemuliaan. Wow. Beda jauh sama Asa. Kisah hidup orang yang mengandalkan Tuhan dan yang tidak beda. Saya alami dalam kehidupan saya. Di mana Tuhan mengajar saya untuk belajar mengandalkan Tuhan. Tadinya saya orang yang sangat pede, percaya diri sendiri, mengandalkan diri sendiri. Jadi waktu saya diutus oleh Pak Obaja untuk merintis gereja kita di Jogja, saya yakin bisa. Gereja kita pasti maju. Karena saya merasa saya bisa, saya merasa saya sudah belajar banyak. Tapi ternyata yang terjadi sebaliknya. Tuhan izinkan gagal. Tuhan izinkan kalah. Tuhan izinkan mengalami stagnasi. Sampai saya merasa gak berdaya. Justru saat saya merasa gak berdaya, di situ saya belajar mengandalkan Tuhan. Saya mulai berseru sama Tuhan. Saya mulai berdoa. Saya mulai belajar bergantung. Menaruh iman bukan sama diri sendiri. Iman sama Tuhan. Dan itu buat saya modal yang Tuhan berikan yang paling penting dalam hidup saya. Sejak dari saat itu sampai hari ini saya terus belajar untuk mengandalkan Tuhan. Dan ketika saya belajar mengandalkan Tuhan, tiba-tiba Tuhan sendiri yang bekerja. Keadaan dibalik, terobosan mulai terjadi, pertumbuhan mulai terjadi, kemenangan gilang gemilang Tuhan kerjakan. Itu sebabnya terus kemudian Tuhan bawa saya untuk memulai kembali gereja kita di Jakarta. Sejak dari awal saya sudah belajar. Tetap mengandalkan Tuhan. Bukan cuma dulu mengandalkan Tuhan. Pernah mengandalkan Tuhan. No, tapi sekarang mengandalkan Tuhan. Terus
terus bahkan selamanya tetap mengandalkan Tuhan. Kita akan melihat penyertaannya luar biasa. Ibarat pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang akarnya merambat sampai ke air kehidupan, yaitu Tuhan kita. Kalau dia jadi air kehidupan kita, sumber kita, maka mau musim kering, musim kemarau, kita akan tetap disegarkan dan kita tidak henti-hentinya berbuah lebat. Jadi kalau saudara mau 2022 ini jadi tahun berbuah lebat, maka berakar terlebih dahulu. Apa akarnya? Andalkan Tuhan. Maka engkau akan melihat kemenangan yang luar biasa. Tahun ini buah-buah yang lebat, yang manis, yang indah akan muncul dalam hidup saudara.